seorang murid SMA. Setelah ujian, tak diterima di universitas manapun. Orang tuanya menyalahkannya, dan melihat gadis yang dia cinta, melambaikan tangan pada seorang pria tampan yang kaya, seperti tak ingin hidup lagi. Jadi dia dapat ide, membuka universitasnya sendiri. Awalnya dia hanya ingin menipu orang tua. Tak diduga tombol lamaran di web palsu itu membuat lebih 300 mahasiswa tak diterima universitas manapun daftar pada universitas palsu ini. Bartleby adalah murid paling bodoh kelas standar, belajar tak bagus, tak ada kelebihan, olahraga juga jelek. Ketika siap lulus SMA, temannya terus-menerus mendapat surat masuk universitas. Hanya dia tak ada. Ini sudah ke-8 kalinya dia daftar universitas, juga universitas biasa untuk cadangan. Tapi tak terduga masih ditolak. Keluarganya sangat kecewa padanya. Dalam pikiran tradisi orang tua, universitas terkenal mewakili untuk pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik membuat kehidupan stabil. Singkatnya, universitas terkenal, itulah yang membuka segalanya. Abis cara, kehidupan harus berlangsung. Orang tua hanya bisa mengaturnya menjadi tukang sepatu. Hari itu, dalam wisuda SMA, Bartleby tahu bahwa ternyata bukan. Dia sendiri ditolak universitas. Teman dekatnya Daryl juga tak bisa ikuti ujian olahraga, jadi tidak bisa masuk. Rory karena terlalu sombong, hanya daftar satu universitas terkenal, tapi juga ditolak. Tentu saja Bartleby juga memiliki teman pandai. Sherman sudah masuk universitas terkenal yaitu Harmon. Dalam pandangan orang tua, dia adalah kebanggaan mereka, adalah topik perbincangan di meja makan. Dan orang tua Bartleby hanya kecewa, cemas. Semua itu sudah dilihat oleh Bartleby. Merasa harus membuat sesuatu. Suatu hari, dia pegang surat masuk milik Sherman. Ingin dapat sedikit keberuntungan. Mendadak muncul ide, tak ada universitas yang perlu saya. Kalau begitu saya buka universitas saya. Itu aja deh. Jadi ubah Institut Harmon menjadi South Harmon. Ingin pakai surat itu menipu orang tua, biar lebih asli. Suruh Sherman membuat web palsu. Setelah itu kirim surat ke rumah. Setelah orang tua melihatnya tak percaya. Tapi situs web yang dibuat Sherman sebenarnya asli. Ayah percaya, memberinya uang saku dalam 1 tahun. Syaratnya ingin antar dia ke universitas dan bicara pada rektor. Berkat rektor menerima anaknya. Hal ini tak baik. Mereka harus cepat menyewa rumah dan harus di sekitar Universitas Harmon. Ini baru mirip cabang dari universitas. Mereka menemukan sebuah rumah sakit kosong. Di sini sangat luas, tapi sangat kotor, terutama toiletnya. Ketika dibersihkan, seorang murid bodoh lain Glenn juga ikuti. Berhari-hari membersihkan. Universitas South Harmon dibuka secara resmi. Mereka juga mencari seorang prof dipecat di Universitas Harmon, pura-pura menjadi seorang rektor. Agar lebih nyata, mereka juga mengundang aktor kerumunan untuk menjadi mahasiswa. Tapi sang profesor palsu itu mendadak menjadi gila, menghina kondisi pendidikan. Sebelum rencana terbongkar, satu kalimat profesor palsu itu sudah membuat orang tua percaya. Anak-anak ingin belajar, hanya satu alasan, yaitu satu pekerjaan dengan gajinya stabil. Setelah itu, pengembangan hal itu sudah melampaui imajinasi. Universitas palsu pertama dibuka sendiri, hanya ingin menipu orang tua. Sekarang kenapa ada banyak begitu mahasiswa? Sampai biaya juga masuk, $1 juta. Jumlah uang harus dikemanakan. Ternyata dalam situs web, untuk lebih meyakinkan, telah menambah tombol lamaran. Namun, hanya tekan akan diterima. Lihat hal ini semakin berkembang. Setelah itu diskusi, untuk bilang kenyataan pada murid-murid itu. Tapi ketika Bartleby baru membuka mulut, sudah diputus oleh seorang anak laki-laki. Ketika saya diterima, merupakan kali pertama orang tua bilang bangga pada saya. Satu kalimat sederhana, sudah perwakilan suara hati. Semua murid bodoh di sini. Lihat ratusan, mata penuh dengan harapan. Bartleby memutuskan, selamat datang di Institute South Harmon. Jadi universitas dibuka, tapi Bartleby tidak tahu harus mengajar apa. Jadi dia ke Institut Harmon untuk belajar. Tidak diduga institut ini begitu banyak tekanan menghadapi mahasiswa. Setiap orang terburu-buru, bahkan ada fenomena sangat serius. Setelah kembali, Bartleby merasa itu bukan belajar. Dia bertanya pada profesor palsu. Si profesor peringatkan Bartleby, ingin belajar apa langsung tanya mereka. Jadi, berdasarkan keinginan murid-murid, universitas dibuka. Fakultas seni rupa, fakultas renungan, fakultas pikiran, fakultas ajaib, fakultas kecantikan. Bartleby hanya menyediakan peralatan, tidak menyediakan dosen. Mahasiswa akan menjadi dosen dirinya. Makin banyak mata pelajaran ditulis oleh mahasiswa. Mahasiswa membuka kelas sendiri. Suasana belajar dalam universitas sangat senang. Semuanya menikmati. Semuanya pasti nyaman. Universitas dibuka Bartleby semakin berkembang. Bahkan mendapat cinta, mendapat hati gadis cantik Monica. Bandingkan dengan cara mengajar bosan dari Harmon. Monica ditarik oleh kenyamanan dari South Harmon. Pada suatu malam, South Harmon juga ada festival musik rock, membuat perbedaan jelas dengan pertemuan membosankan di Harmon. Jadi sudah menarik banyak mahasiswa dari Harmon. Antaranya ada gadis cantik Monica. Pertunjukan di panggung oleh Bartleby sudah mengesankan Monica. Dalam asrama Bartleby, keduanya menjalin hubungan. Pada waktu itu, mantan Monica, presiden mahasiswa Harmon tiba. Tidak paham kenapa tempat ini sudah menarik begitu banyak mahasiswa. Tapi pihak Bartleby sangat ramai. Jadi hanya diam dan pergi. Festival musik menjadi pesta hujan. Murid bodoh Bartleby, karena tak ada universitas untuk belajar, jadi membuka universitas untuk menipu orang tua. Tak diduga ada lebih 300 murid lain, tapi kertas tak akan bisa menutupi api. Hari terakhir South Harmon sudah sampai. Nama South Harmon semakin terkenal
Ditambah gosip mantan Monica, hari persidangan South Harmon tiba. Mereka mengancam Sherman untuk situs web. Setelah itu undang semua orang tua mahasiswa South Harmon. Hari itu rektor ucapkan kepada mereka, semua adalah tipuan. Universitas ini tidak ada. Orang tuan perlahan ajak anaknya pergi. Sampai Monica juga meninggalkannya. Waktu itu South Harmon penuh dengan kecurigaan, kekecewaan, kesayangan. Dalam rumah Bartleby, dengan suasana penuh kecemasan, yang ditunggu Bartleby adalah kumpulan surat dari pengadilan. Tapi dalam keputusasaan, masih ada harapan. Sherman mengalami banyak ketidakadilan di Harmon, memutuskan meninggalkan universitas itu. Ikuti bersama mereka. Pada hari pengadilan berkumpul, semua mahasiswa South Harmon tiba. Mereka ingin menyaksikan bersama, mereka bisa lanjut ke universitas atau tidak. Rektor Harmon berbicara, mulai diejek dari sudut tradisi pendidikan, menganggap bahwa South Harmon tidak ada cara mengajar resmi, dan tidak ada jurusan dengan nilai akademis. Tidak ada dosen standar, menghadapi dengan bukti, kepala dan hakim. Bartleby tak memiliki persiapan, menjawab pertanyaan, kenapa tidak sejajar? Kalian memiliki aturan kalian, struktur kalian, pemikiran akademis kalian, dan kami ikuti cara kami. Kenapa harus ikuti aturan kalian? Karena kami adalah pemilik South Harmon. Kami masih sebagai pemilik South Harmon. Meskipun kalian bilang apa, buat apa, bikin apa, juga tak bisa membuat kami berubah. Akhirnya, setelah pidato antusias Bartleby, berdasarkan prinsip, pendidikan adalah yang merangsang kemampuan kreatif dan antusias mahasiswa. Mereka setujui agar South Harmon beroperasi dalam 1 tahun, agar memeriksa apakah semuanya berstandar atau tidak. Semua mahasiswa kembali. Monica juga kembali pada Bartleby. Kampus kembali bahagia. Semuanya kembali. Meskipun film ini sedikit tak benar, tapi kita mau tak mau berpikir ulang. Akhirnya harus belajar seperti apa. Yakin harus belajar bagus tujuannya. Dan itulah hal paling penting. Kecuali hal ini, apakah kita harus egois dalam hati, dalam kondisi yang tak mempengaruhi belajar, melakukan hal yang disukai? Masih adakah hal itu? Memilih cara mengajar yang tepat, hidup dan belajar sampai tua. Orang perlu berpikir tentang hal ini. Tak hanya kita, juga ada orang tua, universitas. Cerita film ini nyata, yaitu Universitas Chapman. Didirikan pada tahun 1861 di Orange, California. Sampai sekarang adalah universitas terkenal, jurusan perfilman, bahkan top di dunia. Sutradara Matt Dover, film Stranger Things, juga lulus dari universitas itu.